Merdeka! Selamat bergabung kembali untuk Anda semua di Galileo Online Service hari ini. Saya Jurisa Cahyadi. Dan saya Julie kembali menyapa Anda dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. 76 tahun sudah negara kita merdeka. Merayakan hari kemerdekaan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, memanglah bukan sesuatu yang mudah. Tapi, kita juga jangan lupa untuk menjaga semangat kita. Terus berpikir positif, bahwa kelak Indonesia akan keluar dari masa sulit ini. Sesuai dengan slogan kemerdekaan kita, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Saat ini, yuk kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Dan hari ini, Pastor Jason Pubuti akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Untuk itu, mari siapkan catatan khotbah kita, terlebih bejana hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kami juga mengajak kita semua untuk menjauhkan segala hal yang bisa membuat kita tidak berkonsentrasi dalam menyembah Tuhan. Kita ambil sebuah komitmen untuk memusatkan seluruh pikiran dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman luar biasa di online service hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat perlindungan dan penjagaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami punya momen berharga untuk kami meluangkan waktu kami ingin merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus. Dan kami juga merayakan kebaikan Tuhan, penyertaan dan tuntunan buat 76 tahun bangsa kami Indonesia. Masih akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan bagi negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kemerdekaan Indonesia. Kita sama-sama mau serukan merdeka sama-sama. Semua siap? 1, 2, 3, merdeka! Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh
tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Kami perkatakan berkat untuk Indonesia. Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti jaya, Indonesia pasti dimenangkan. Yang percaya sorakan sama-sama katakan, come on. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjaga. Ku akan selalu menjaga. Ku akan selalu menjaga. Kami selalu menjagamu Indonesia. Berikan sorak-sorai paling meriah dong. Kami diciptakan jadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Kami siap untuk memuji namamu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Percayalah, kita semua pribadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semua siap? Kita lebih. Sama-sama katakan. One, two. Haleluya, kibar
Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama mendeklarasikan ini, amin. Saya bicara, Anda sautin bareng-bareng, amin. Come on, semua siap? Here we go. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Lagi-lagi katakan kamu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Katakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap rencana-Mu yang ajaib dan sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Tuhan akan nyata Tuhan di tempat ini, di Indonesia Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat Tuhan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar ke langit jingga. Sama-sama katakan, Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar ke langit jingga. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, di mana saat ini Tuhan masih izinkan kami berbuat ibadah walaupun online. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman, mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan petunjuk-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan. Engkau kuduskan Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran firman-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan mau-Mu Tuhan. Berkati seberapa banyak umat-Mu yang mengikuti ibadah online, terutama mendengarkan firman-Mu. Kami siap diberkati, kami siap diperbaiki oleh firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Halo semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, penuh dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita, walaupun keadaan di sekitar kita kurang baik. Ada amin? Setiap bulan Agustus adalah bulan spesial bagi bangsa Indonesia. Di mana-mana ada terlihat umbul-umbul dan bendera merah putih yang bersahaja, menandakan ada suatu yang istimewa, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Cukup lama. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bahagian negaranya. Kemerdekaan individu adalah saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain, dan atau tidak tergantung pada orang lain. Ada kebebasan. Output daripada satu kemerdekaan adalah melahirkan damai sejahtera yang mengalaminya. Kemerdekaan adalah hal yang esensial bagi suatu bangsa dan setiap individu. Kemerdekaan Indonesia sudah final. Hari ini kita akan mereview kembali apakah kita yang sudah dimerdekakan Kristus benar-benar sudah hidup merdeka atau kenyataannya masih hidup di bawah penjajahan. Berkenaan dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tema khotbah hari ini adalah freedom. Secara umum kata kemerdekaan atau kebebasan
dalam Alkitab memiliki makna dilepaskan dari ikatan. Untuk merdeka Indonesia butuh pengorbanan para pahlawan yang jumlahnya begitu banyak. Tetapi Allah yang memerdekakan, membebaskan seisi dunia hanya perlu satu orang pahlawan yang luar biasa. Yaitu anaknya yang tunggal. Namanya Yesus Kristus. Ada amin? Kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Kemerdekaan orang percaya adalah inisiatif. Saya katakan sekali lagi adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Melalui anaknya yang tunggal. Allah yang ingin agar seluruh isi dunia ini merdeka. Alkitab merangkum bahwa subjek kemerdekaan adalah Yesus Kristus. Dan objeknya adalah orang-orang percaya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah sarana tunggal bagi kemerdekaan orang percaya. Kemerdekaan adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hanya dengan beriman dan percaya kepadanya adalah satu-satunya cara manusia dapat mengalami kemerdekaan yang sejati. Ada amin? Roma 10 ayat 9 hingga ayat 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang percaya dinyatakan merdeka secara rohani, yaitu pada saat yang bersangkutan percaya Yesus, bertobat, dan memberi diri dibaptis sebagai deklarasi kemerdekaannya kepada Tuhan dan kepada dunia. Kapan Anda mendeklarasikan kemerdekaanmu? Kapan orang percaya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan secara rohani? Yaitu setiap perayaan Paskah dan di setiap perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan supaya setiap orang yang percaya, yang sudah merdeka, wajib melaksanakan perjamuan kudus untuk memperingati kematiannya di Golgota. Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa Anda sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu. Ada amin? Karya Kristus melalui kelahirannya di Bethlehem. Dan diakhiri dengan kematian dan kebangkitannya di Golgota. Serta dilanjutkan dengan kenaikannya ke surga. Menjamin kemerdekaan orang yang percaya. Bahwa melalui Kristus Allah memerdekakan dan membebaskan orang percaya. Orang percaya dimerdekakan dari hal apa saja? Pertama, orang percaya dimerdekakan dari dosa. Roma pasal 3 ayat 10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sesungguhnya manusia di luar Kristus tidak memiliki pengharapan. Dengan kekuatan sendiri manusia tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Hanya melalui Kristus manusia dimerdekakan dari perhambaan dosa. Firman Tuhan pada Roma 6 ayat 18 berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara sudah dibenarkan melalui Tuhan Yesus. Setelah dosa kita diampuni. Kewajiban kita hidup benar. Ini perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Allah telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib supaya menghapus dosa orang percaya. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita.
Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kesimpulannya bahwa setiap orang percaya benar-benar telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ada amin. Yang kedua, orang percaya dimerdekakan dari hukum Taurat. Roma pasal 6 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita hidup di zaman kasih karunia. Dan tidak hidup di bawah kutuk lagi. Karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat tersebut. Galati 3 ayat 13, firman Allah berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita digantung pada kayu salib. Supaya saudara dan saya merdeka dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah merdeka dari kutuk hukum Taurat. Ada amin? Ketiga, orang percaya dimerdekakan dari iblis. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh iblis. Firman Tuhan berkata pada 1 Yohanes 3 ayat 8 bagian B. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menghancurkan belenggu iblis. Yesus Kristus menyatakan bahwa ia datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan iblis. Firman Tuhan berkata pada 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yohanes bersaksi bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iblis memang memiliki kuasa, tetapi ia tidak maha kuasa seperti Allah kita. Imani hal ini, maka kita akan berani melawan dan mengalahkan iblis. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perintah Tuhan untuk melawan iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rahasianya, pastikan Anda tunduk kepada Allah, dengan kata lain, taat kepada firman Tuhan, baru lawan iblis, supaya ia lari daripadamu. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Dan kita sudah merdeka dari iblis. Orang percaya yang keempat adalah dimerdekakan dari maut. Percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya cara untuk bisa bebas dari maut kekal. Yohanes pasal 5 ayat 24 berbunyi demikian. Dia sendiri berfirman bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan itu dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan mempunyai hidup yang kekal. Tidak turut dihukum dan sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah menghancurkan maut. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dimerdekakan dari kebinasaan atau maut yang kekal itu. Haleluya.
Galatia 5 ayat 1a, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ada amin. Paulus meyakinkan kita bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka. Secara de facto, Allah melalui anaknya yang tunggal sudah memerdekakan kita dari dosa, dari kutukan Taurat, dari iblis, dan dari maut yang kekal. Tuhan sudah memerdekakan kita dari hal-hal tersebut di atas. Kita tinggal menikmati dan menghidupinya di dalam hidup kita sehari-hari. Setelah saudara dan saya merdeka, what next? Apa yang kita harus kerjakan? Ciri-ciri orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Jika Anda percaya sudah dimerdekakan dan hidup sebagai orang-orang merdeka, maka secara otomatis ciri-ciri orang yang sudah merdeka di dalam Kristus akan terlihat di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pertama, hidup dalam kebenaran. Orang yang percaya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa sebelum dimerdekakan eksistensi dosa nyata dalam karakter daging manusia. Tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Namun setelah dimerdekakan, yang nyata dalam orang percaya adalah eksistensi buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 20 hingga 21. Idealnya, seharusnya, selayaknya, perbuatan dosa tidak lagi menjadi gaya hidup orang percaya, tetapi bergaya hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 9 berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Rasul Paulus ingatkan agar orang-orang percaya tidak lagi menyerahkan anggota tubuhnya untuk menjadi senjata kejahatan, tetapi kebenaran. Roma 6 ayat 18, firman Allah berbunyi, kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Standard operating procedure-nya. Hiduplah dalam kebenaran atau jangan berbuat dosa lagi. Akuilah dosa-dosamu kepadanya. Artinya, Tuhan kita itu sangat baik. Dia tahu manusia itu lemah. Dibuat persyaratan yang sangat simpel. Sangat ringan. Pertama, perintahnya hiduplah dalam kebenaran, jangan berbuat dosa lagi. Tapi jika Anda ternyata masih berbuat dosa lagi, dia masih beri kesempatan kedua. Akuilah dosa-dosamu kepadanya, maka Anda akan dibenarkan atau dosamu diampuni. Dan ada perintah Tuhan Yesus selanjutnya. Jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11b berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Ciri pertama orang percaya yang sudah dimerdekakan adalah hidup dalam kebenaran. Check your position. Jadilah hamba kebenaran. Haleluya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mengabdi kepada Kristus atau melayani Tuhan. Firman Tuhan pada Roma pasal 6 ayat 20 hingga 22 berkata, dikatakan bahwa sebab ketika kamu masih menjadi budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebagai milik Kristus yang telah menebus kita. Tidak logis bila seorang beriman tetap menjadi budak dosa. Apa yang Kristus tuntut dari hamba-hamba yang dimilikinya? Tentunya
adalah kesetiaan dalam pelayanan dan menempatkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang harus dilayani, bukan yang lainnya. Ciri kedua, orang percaya yang sudah dimerdekakan adalah mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih. Ada amin. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan Tuhan menjadi saksi, menjadi agen kemerdekaan. Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah agen kasih. Wajar jika perintah utama Tuhan adalah agar para hambanya membagikan kasihnya kepada orang lain. Orang Kristen menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan cara mengasihi sesamanya. Hukum Kristus adalah hukum kasih. 1 Korintus 9:19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kehidupan dalam kasih ini merupakan jawaban dari rasa syukur bagi setiap orang percaya. Kemerdekaan Kristen secara tepat adalah kemerdekaan untuk kasih dan kemerdekaan untuk melayani. Jadi ketika orang yang dimerdekakan Tuhan menjadi agen kasih dimanapun Anda berada. Karena mengasihi sesama adalah bukti Anda mengasihi Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Kesimpulan, secara de facto, Kristus sudah memerdekakan kita melalui kematiannya di kayu salib. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, dimerdekakan dari iblis, dimerdekakan dari maut yang kekal. Pastikan Anda memiliki ciri-ciri orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. 1, hidup dalam kebenaran. 2, mengabdi kepada Kristus. Yang 3, menjadi agen kemerdekaan, menjadi agen kasih. Saat ini mari kita cek posisi kita masing-masing. Apakah Anda sudah memiliki ciri-ciri orang percaya yang sudah merdeka? Pastikan kemerdekaan melahirkan damai sejahtera bagi yang mengalaminya. Merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Melalui Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu kami sudah dimerdekakan dari segala dosa kami. Dari hukum Taurat. Sudah mengalahkan iblis. Bahkan sudah mengalahkan maut yang kekal itu. Biar Tuhan ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan kami bisa miliki Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan kekuatan buat kami. Supaya setiap langkah-langkah kami di permukaan bumi ini bisa menyaksikan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kami terima firman-Mu, berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur 30 ayat 10-12. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 33 ayat 10-12. Tuhan menggagalkan rencana-rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa.
tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir nutup mata. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa dan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dimanapun Anda berada, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Berkat-berkat Tuhan ini akan terjadi apabila engkau mendengarkan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan Allah. Dan perintah janji Tuhan ini akan jemaat alami hanya oleh satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami berharap kiranya ibadah online saat ini memberkati kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Merdeka! Terima kasih kepada Pastor Jason Pembuti untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar dapat menginspirasi kita untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saat ini kami memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan Anda dengan cara scan QR Code atau juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi seperti BCA Mobile, OVO, Link Aja, ShopeePay, dan aplikasi lainnya. Persembahan Anda
tentu akan sangat membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui Gereja Galilee. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, seminar, kelas-kelas, small group, dan prayer meeting masih terus diadakan secara online. Untuk dapat terus terupdate dengan kami, silahkan subscribe ke channel YouTube kami dan follow Facebook dan Instagram kami di Galilee Church Indonesia. Di akhir kata, kami ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga negeri kita Indonesia lekas bebas dari bahaya pandemi virus COVID-19 ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Memuji Yesus
selamanya.